Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Kampus Nesia, ketemu lagi dengan saya Nandar di podcast Kampus Nesia. Dan kalau kemarin kita udah ngomongin tentang review drama Korea terbaru dari Baesusi yaitu Anna. Hari ini kita akan ngomongin yang lain. Jadi eh, saya akan bikin video seri tentang tips ngeblok. Nanti rencananya mungkin ada 5 sampai 6 video dan di video pembuka ini yang judulnya bagaimana saya mendapatkan 18 juta selama 11 bulan dari AdSense blog atau website sebagai pengenalan, dan nanti akan kita breakdown lebih lanjut tentang tips-tips ngeblok ala Kampus Nesia. Sebelumnya mohon maaf bukannya pamer ya, tapi ini biar videonya menarik, biar dapat atensi gitu. Dan semoga jadi motivasi buat teman-teman yang juga sedang berjuang jadi pejuang AdSense. Jadi jangan menyerah gitu. Nah, ngomong-ngomong tentang Kampus Nesia, sebenarnya secara usia kita sudah hampir 5 sampai 6 tahun, karena seingat saya itu pertama kali membeli domain .co.id itu pertengahan atau September tahun 2016. Jadi katakanlah berarti sekitar 5 tahun ya gitu. Tapi baru benar-benar kita monetize dengan Google AdSense itu uh, akhir Januari 2021. Jadi 1 tahun lebih dikit ya, 1 tahun lebih dikit. Dan dari Januari seingat saya itu mulai di approve dan ada penghitungan AdSense itu tanggal 29 Januari sampai Desember itu dapatnya sekitar segitu tadi, sekitar 18 jutaan. Jadi berarti kalau di rata-rata mungkin 1 bulan itu sekitar 1,6, artinya kita bisa payout tiap bulan secara matematis di atas kertas, tapi kenyataannya sebenarnya nggak gitu juga gitu. Seingat saya itu kita baru bisa payout itu di bulan Agustus, akumulasi dari Januari sampai Juli, dan di bulan Agustus, September, Oktober, November itu naiknya signifikan, kita bisa payout tiap bulan. Untuk teman-teman yang belum tahu mungkin Google AdSense itu kan minimum payoutnya $100. Berarti kalau pakai kurs rupiah yang AdSense Indonesia itu 1,3 atau 1.300.000. Nah, itu biasanya nanti akumulasinya dibayar di bulan berikutnya antara tanggal 21 sampai 26. Jadi misalkan Agustus kita dapat 1,3, nanti dibayarnya di bulan September antara tanggal 21 sampai 26. Dan sebelum bisa menikmati gajian dari Mbah Google tiap bulan, tentu saja yang kita perlu siapkan adalah kita harus punya blog dulu atau website. Bebas teman-teman mau pakai WordPress atau Blogspot dari Google. Blogspot ya, blogger dari Google. Kalau kami yang kita pakai itu pakainya Blogspot, pakai blogger. Jadi secara teknologi sebenarnya kita pakai blogger. Kenapa nggak pakai WordPress? Ya ini preferensi aja. Karena bisanya pakai blogger. Jadi dari dulu mulai dari personal blog itu pakainya blogger, jadi lebih nyaman aja. Gitu. Pertimbangannya itu aja sih. Kalau dari sisi yang lain mungkin apa ya? Karena mungkin Blogspot atau blogger itu produknya Google, jadi katanya saya juga belum pernah nemu statement resmi dari Google-nya. Katanya prioritaskan untuk misalkan terindeks atau masuk halaman pertama Google. Tapi sebenarnya enggak juga, karena itu nanti hubungannya sama SEO-nya gitu. Nah, setelah kita punya blog, kemudian disarankan itu pakainya top level domain. Jadi ekstensi belakangnya itu jangan wordpress.com atau blogspot.com, tapi dibelikan domain. Misalkan .com atau seperti punya kami itu domainnya .co.id.
Biasanya sih kalau .com tuh harganya sekitar 150-an. Kalau mungkin lagi ada promo mungkin bisa kurang dari itu. Kalau .co.id itu sekitar 250 sampai 350 ya. Lebih mahal, lebih mahal karena apa? Indonesia. Kemudian setelah kita punya blog dan kita punya domain yang custom atau top level domain TLD, berikutnya ya tentu saja kita harus mulai mengisi website atau blog kita ya. Kita menulis. Nah, temanya disarankan yang niche atau spesifik dan sesuai dengan apa yang teman-teman sukai. Walaupun tidak menutup kemungkinan isinya gado-gado pun nggak masalah sebenarnya. Kalau Kampus Nesia ini karena kita pengennya jadi semacam media online, maka isinya cukup campur aduk ya, jadi gado-gado gitu. Tapi kita tetap punya spesifikasi, kita menyebut diri kita sebagai media online dengan konten pendidikan dan hiburan, education and entertainment, seputar tips dan trik kuliah, sekolah, kemudian informasi beasiswa, lomba, webinar, lowongan kerja, pokoknya yang seputar dunia pelajar dan mahasiswa. Kemudian entertainmentnya biasanya tentang drama Korea, film ya, entah itu Korea ataupun Hollywood ataupun Bollywood ataupun Indonesia, yang intinya menghibur lah gitu. Biar nggak terlalu sepanang belajar gitu. Itu setelah kita konsisten. Nah, pertimbangan Google untuk mengapprove website yang kita ajukan itu sebenarnya macam-macam ya. Tapi yang paling utama ya kontennya itu harus itu tadi, menarik dan bermanfaat, serta apa ya, tidak copy paste gitu. Kalaupun mengutip sumber dan sebagainya itu harus dicantumkan sumbernya. Jadi istilahnya nggak duplicate lah gitu ya. Makanya kalau untuk saya pribadi, kalau untuk website yang pakai UGC itu user generated konten, tapi yang pakai bot atau robot itu nggak terlalu setuju ya, karena sebenarnya itu nggak sesuai dengan peraturan dari Google AdSense gitu. Jadi teman-teman ya disarankan nulis sendiri aja gitu. Kalaupun mau ngambil data ya dikutip, nanti dicantumkan sumbernya. Nah, yang penting adalah konsisten, dan intinya setelah kita punya website dan kita punya konten adalah bagaimana kita mendatangkan pembaca sebanyak-banyaknya ke website kita. Jadi caranya juga banyak. Kalau mau yang alami ya kita pakai search engine optimization on page. Jadi bagaimana biar mendapatkan traffic dari mesin pencari, utamanya dari Google, karena walaupun kita tahu ada banyak mesin pencari ya, ada Google, ada Bing, ada Yahoo, ada Baidu dan yang lain, Safari, tapi yang paling banyak mendominasi itu adalah orang masih mencari sesuatu lewat Google. Ya salah satu faktornya karena misalkan HP itu kebanyakan pakai Android, itu udah bundling search engine-nya itu pakai Google. Jadi pengguna yang mencari lewat Google itu masih paling banyak. Jadi indikatornya agar lebih mudah ya, kita paling nggak harus bisa masuk halaman terindeks lah minimal ya. Kalau kita nyari, kita copy paste judul artikel kita itu ada di Google, itu pertama. Yang kedua ya targetnya bisa masuk halaman pertama 1, 2 atau 3. Paling bagus ya pertama, biar kemungkinan dapat pengunjungnya itu makin banyak. Cara yang lain adalah kita bisa share di sosial media, Twitter, Facebook, Instagram atau yang lain. Pinterest itu juga bagus, atau LinkedIn atau apa itu bacanya ya itulah. Dan di grup instant messaging seperti Telegram sama WhatsApp itu biasanya paling efektif sih. Tapi ya efektif apa enggak membuat orang untuk mengeklik artikel kita itu ya konten apa yang kita sajikan dan yang kita bahas gitu. Jadi kalau prinsipnya itu setidaknya bermanfaat untuk membaca, kemudian mengandung kebaruan informasi. Jadi walaupun kita membahas tema yang sama,
Karena kan ketika kita punya ide itu pasti juga orang lain juga mungkin punya ide yang sama gitu ya. Nah, biar kita punya nilai lebih atau memenangkan persaingan dengan artikel serupa, maka kita harus punya sudut pandang yang menarik agar kemudian itu jadi faktor pembeda antara konten kita, artikel kita dengan artikel yang lain gitu. Nah, udah punya blog, udah punya domain TLD, udah punya konten, kemudian tadi bagaimana memaksimalkan kunjungan kita, baik itu lewat search engine optimization atau SEO ataupun dari sosial media, dan selebihnya ya nanti kita tunggu aja apa yang terjadi. Maksudnya langkah selanjutnya itu merupakan bagian dari evaluasi dari hasil setelah kita melakukan paling enggak 4-5 tips yang saya sampaikan tadi. Dulu ketika kami memberanikan diri untuk mengajukan Kampus Indonesia ke Google AdSense itu view hariannya itu rata-rata 1.000 yang di dashboard Blogspotnya ya, bukan yang dari Google Search Console atau analitiknya, tapi dari ininya. Dan kemudian kita bisa mendapatkan AdSense sebanyak itu tadi itu dengan rata-rata dia naik signifikan dari 1.000, kemudian 4.000, kemudian 7.000, 10.000, dan bahkan pernah sekitar 14-17.000 per hari page view-nya. Kalau sekarang rata-rata ya, kalau mau di rata-rata mungkin sekitar 10 ribuan lah per hari. Berarti 1 bulan kalau 30 hari sekitar 300 page view. Dan sorry, ini di pinggir jalan, jadi suasananya agak rame. Dan page view itu sebenarnya dihitung bukan hanya sekedar dari kunjungan dari Google, tapi juga dari sumber sosial media ataupun instant messaging tadi ya. Dan misalkan orang masuk halaman kita karena ngeklik review drama Korea Ana misalkan, kemudian dia mengeklik halaman review drama Korea Startup yang sama-sama dibintangin by Susi, halaman terkait itu udah dihitung 2. Jadi emang dia lebih banyak. Kalau dari Google Search Console rata-rata Kampus Indonesia itu 2.500 sampai 3.000-an kliknya. Kemudian penayangannya itu sekitar 75.000 sampai 85.000-an. Kalau ramai bisa sampai 100. Posisi rata-rata sekitar 9 sampai 11 lah rata-rata. Posisi rata-rata di Google, dan backlinknya itu ada sekitar 3.000-an. Kemudian organic trafficnya itu ada sekitar berapa ya? Ada sekitar, sebentar saya buka datanya dulu. Ini data 12 Mei 2022. Kalau dari analitiknya Abersages itu domain authority Kampus Indonesia itu 17, page authority-nya itu 35, on page SEO-nya itu 74, organic keyword itu 25.867 setiap bulannya. Organic monthly traffic itu sekitar 95.841. Kemudian kalau total kunjungannya sekarang udah 5 jutaan, mungkin hampir 6 juta. Dan rata-rata sehari itu tadi page view-nya sekitar 10 ribuan. Dan kita di Facebook itu fanpage-nya ada 1.600-an yang like. Followers kita di Twitter itu 2.700-an, followers di Instagram 500-an. Dan hasilnya seperti itu dari teman-teman. Jadi rekor paling gede mungkin sehari itu pernah sekitar berapa ya, $10 kali ya. Kalau dirupiahkan mungkin 150.000 ya, $110 ya, 15.000 misalkan, jadi sekitar 150 lah. Jadi paling gede itu kayak sebulan itu pernah 4.500.000-an. ya kalau untuk seorang jomblo seperti saya ya itu udah cukup ya, alhamdulillah ya. Untuk kalau berkeluarga mungkin ya tergantung tinggal di mana ya. Kalau tinggal di Kota Pati misalkan ya insya Allah udah cukup. Di Semarang misalkan ya masih cukup sih gitu. Apalagi ya ini juga bukan pekerjaan utama, maksudnya sehari-hari kerja di Lucu itu logonya.
lucu.com itu percetakan. Jadi kalau buat sambilan ini oke lah. Kita ngerjainnya biasanya kalau nggak pagi hari itu malam hari sebelum istirahat. Karena jam kerja di Lucu itu 8 jam kerja tapi dari jam 13 sampai 20 malam, maksimal sampai jam 29 malam. Oke teman-teman, itu video kita kali ini tentang share secara umum website Kampus Nesia, dan semoga bisa jadi motivasi, dan kalau ada yang lebih sukses ya mungkin berkenan meninggalkan komentar tips buat kami juga gitu. Tapi intinya itu tadi bukan untuk pamer atau menyombongkan diri, tapi untuk sharing aja biar teman-teman pejuang AdSense yang belum berhasil tetap tidak menyerah. Dan ya kalau ditanya misalkan apakah AdSense dari web atau blog hari gini masih memungkinkan atau masih menjanjikan, jawaban saya sih masih ya, berdasarkan pengalaman. Tinggal ya bagaimana konsistensi kita dan usaha kita untuk meningkatkan apa yang telah kita raih atau kita dapatkan. Dan itu tadi, semoga bermanfaat. Jangan lupa kunjungi website kami di kampusnesia.co.id pakai C, kampusnesia.co.id. Kalau teman-teman mau baca seputar dunia hiburan Korea, kita juga punya koreatainment.com ya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.